Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, saya lanjutkan video kuliah kita yang kemarin, khususnya untuk menanggapi tanya jawab atau diskusi yang sudah kalian lakukan setelah perkuliahan. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sudah buka halaman yang ada di LMS terkait dengan tanya jawab. Kita lihat pertanyaan yang sudah masuk. Dari Ari, ingin bertanya, di slide disebutkan tentang sumber daging unggas entok diternakan dengan sistem penggemukan. Bagaimana sistem penggemukan tersebut dan apakah berpengaruh terhadap komposisi dan nilai gizi daging entok? Oke, sudah saya sebutkan ya untuk yang mempengaruhi komposisi dan nilai gizi daging entok itu beberapa faktor. Salah satunya adalah sistem pemeliharaan atau bagaimana entok tersebut dipelihara sebelum dipotong. Selain faktor-faktor lain yang juga menentukan komposisi dan nilai gizi entok ini. Nah, sistem penggemukannya seperti apa, Bu? Kurang lebih sama ketika kita juga melihat sistem penggemukan pada ayam ya. Jadi secara umum sebenarnya unggas memiliki sistem penggemukan yang hampir sama. Jadi dikandangkan dengan komposisi yang sudah dihitung. Jadi kandangnya luasannya berapa, terus kemudian ada berapa unggas yang ada di dalamnya, itu diperhitungkan. Yang jelas memang pergerakan dari unggas itu di dalam kandang sangat terbatas. Yang dimaksudkan memang untuk meminimalisir adanya pergerakan yang terlalu aktif, sehingga apa yang masuk atau nilai gizi yang masuk ke dalam unggas tersebut melalui pakan itu akan terkonversi menjadi daging secara optimal. Itu tujuan dari penggemukan dan tujuan dari menentukan kapasitas unggas di dalam kandang atau luasan kandang dan sebagainya. Kemudian selain dari kapasitas itu sendiri juga sistem penggemukan juga kita tidak lepas dari pakan. Bagaimana pakan yang diberikan? Pakan yang diberikan ini juga akan mempengaruhi komposisi dan nilai gizi pada entok tersebut. Gitu. Kalau kita lihat entok itu kalau di tempat saya pakannya itu biasanya ikan-ikanan gitu. Jadi kayak limbah dari penjual ikan itu biasanya suka buang kotoran, kepal, dan sebagainya, itu limbahnya, itu digiling, terus semua bisa dicampur dengan bekatul dan sebagainya. Itu juga ada formulasinya, ada ransumnya, dihitung juga berapa nilai konversi energinya, kemudian protein dan sebagainya itu dihitung, khususnya oleh teman-teman kita di peternakan ya. Yang titik poinnya adalah pakan tersebut juga mempengaruhi komposisi dan nilai gizi entok gitu. Jadi ransum yang diberikan selain kepadatan kandang, terus kemudian ransum, biasanya juga ada vaksin yang diberikan. Vaksin ini maksudnya bukan seperti yang isu-isu yang beredar gitu ya, untuk menjadikan lebih gemuk dan sebagainya, tapi lebih ke vaksin untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi supaya si unggas ini terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyerang unggas seperti flu burung dan sebagainya gitu ya. Itu vaksin. Dan mungkin ada beberapa faktor lain, tapi memang itu faktor utamanya. Seperti itu ya, sistem pengemukannya. Untuk ayam, entok, bebek itu relatif sama. Kecuali memang ada sistem tertentu yang dia semi dikandangkan gitu ya. Jadi kadang dikandangkan, pada waktu-waktu tertentu dia diumbar. Itu juga ada. Itu juga beda lagi nanti mempengaruhi komposisi dan nilai gizi daging entok seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dari Sarah, apakah ceker ayam layak untuk dikonsumsi? Karena seperti yang kita ketahui, ceker ayam banyak sekali pro dan kontra. Bagaimanakah ceker ayam dari segi gizi dan kesehatan? Ayam broiler juga pro dan kontra. Banyak yang mengatakan kurang sehat untuk dikonsumsi, suntikan, vaksin.
Oke, ini kurang lebih beberapa juga menyangkut tadi ya jawaban tadi yang sebelumnya. Yang pertama adalah ceker ayam. Kalau kita, apa namanya, ditanya layak atau tidak dikonsumsi, sebenarnya ceker ayam ini masih layak untuk dikonsumsi, masih bisa dalam artian layak dikonsumsi ini tidak membahayakan ketika dikonsumsi. Akan tetapi mungkin, bukan mungkin ya, pasti nilai gizinya itu jauh di bawah atau nilai kemanfaatannya jauh di bawah ketika kita mengkonsumsi bagian daging, seperti itu. Tapi kalau, bisa dikonsumsi atau tidak, ceker ayam ini masih bisa untuk dikonsumsi. Eee, apa namanya, pro dan kontranya dia, sebenarnya ceker ayam itu tidak termasuk karkas ya, dia termasuk, hasil ikutan ternak hasil ikutan ternak. Jadi bukan, hasil utama dari ternak tersebut, tapi memang masih bisa dimanfaatkan untuk seperti, pembuatan kerupuk, ceker, dan sebagainya. Itu masih ada sumber proteinnya di sana juga masih ada, lemaknya juga masih ada, kemudian kolagen sebagainya, apa namanya, itu masih ada. Masih layak, tapi juga ketika dikonsumsi berlebihan juga kurang bagus, seperti itu. Kemudian, pro dan kontra ayam broiler. Kalau kita bicara pro dan kontra, sebenarnya untuk produk, apa namanya, unggas ya, untuk produk peternakan, banyak sekali pro dan kontra, tidak hanya di unggas, tidak hanya di ayam broiler, tapi juga baik itu di daging sapi, kemudian, di telur, di susu, dan sebagainya, itu pro dan kontra itu, selalu ada gitu ya. Untuk daging broiler mungkin isu-isu yang sempat beredar kemarin, ada ayam broiler yang, tadi diberi suntikan atau, vaksinasi, tapi bukan vaksin yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kalau yang tadi saya bilang vaksin untuk, kesehatan, dalam artian untuk menghindarkan si unggas dari, apa namanya, penyakit-penyakit, yang bisa membahayakan unggas. Kalau di sini, bukan vaksin sih sebenarnya, tapi, suntikan atau obat yang dimasukkan supaya, merangsang hormon dari, unggas tersebut agar lebih gemuk, seperti itu ya. Jadi hormon buatan agar lebih gemuk. Nah, itu memang sempat beredar kasusnya seperti itu. Nah, akan mempengaruhi kualitas gizi, tentu akan mempengaruhi kualitas gizi karena dia, apa namanya, didorong atau dipaksa untuk memproduksi, apa namanya, hasil yang jauh atau lebih dari, optimalnya dia bisa menghasilkan karena vaksin tersebut, gitu. Nah, sebenarnya untuk pro dan kontra tadi saya bilang selalu ada. Tinggal bagaimana kita sebagai konsumen tuh harus cerdas membedakan, mana, broiler yang sehat, karena broiler ini sesungguhnya ya daging yang baik untuk kita konsumsi gitu ya, di luar dari, pro dan kontra tersebut, di luar dari kasus-kasus tersebut. Nah, bagaimana konsumen ini cerdas membedakan mana, broiler yang masih sehat, yang masih tinggi komposisi, apa namanya, nilai gizinya untuk dikonsumsi, mana yang aman dikonsumsi, dan mana yang sudah tidak sehat dan, tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi tinggal bagaimana kita, sebagai konsumen yang cerdas gitu. Karena tadi, karena permintaan cukup banyak ya untuk produk-produk peternakan, sangat membuka peluang atau, memungkinkan, adanya oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab yang, merugikan konsumen yang memang ingin mengkonsumsi produk, peternakan. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lemak abdominal? Lemak abdominal tadi ya lemak yang terdekomposisi atau terkumpul di perut unggas gitu ya. Abdominal kan perut ya. Jadi bagian unggas bagian depan gitu ya. Dada itu dada yang unggas kan ke apa bawah itu ya. Nah, itu lemak abdominal dikomposisi di bagian apa namanya perut, dada. Untuk menghilangkan bulu ayam pada skala besar, kira-kira cara mana yang lebih efektif? Nah, ini saya sudah siapkan ada apa namanya, sebentar. Nah, ini ada pembersihan bulu di tingkat
apa namanya, industri besar. Pembersihan bulu di tingkat industri besar. Jadi ada mesin, jadi kalau di apa namanya, RPA di industri-industri besar itu sudah sedikit sekali menggunakan tenaga manusia, jadi banyak melibatkan mesin-mesin yang otomatis. Kita lihat. Nah, ini masuk nih, ayamnya sudah digantung. Nah, keluar sudah dalam bentuk ayam yang bersih, seperti itu ya. Itu tadi. Apa namanya, di dalam mesin tersebut sistemnya sebenarnya prinsipnya sama dengan scalding gitu ya. Jadi ada pencelupan air panas, kemudian di sana ada apa namanya, part atau bagian yang seperti apa sih namanya, menggesek-gesekkan ayam yang masuk sehingga bulu yang sudah apa namanya tadi, setelah terkena air panas dia akan jadi lunak, dan ketika dikenai gesekan dia akan mudah untuk lepas. Nah, prinsipnya sebenarnya seperti itu. Ya. Selanjutnya, pada proses scalding, jika mencelupkan unggas dalam air panas tidak sesuai dengan suhu yang telah ditetapkan, apa yang terjadi? Kalau misalnya suhunya lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi, saya rasa sih tidak masalah gitu ya. Apa namanya, karena mencelupkannya juga tidak lama gitu, jadi tidak mempengaruhi komposisi nilai gizi daging terlalu besar. Kalau misalnya suhunya kurang dari apa namanya, yang ditetapkan, ya proses scalding mungkin akan lebih lama gitu, dan pencabutan bulunya akan lebih susah dibandingkan dengan yang suhunya lebih tinggi. Ari menanggapi lemak abdominal ya, lapisan lemak yang terdapat di sekitar gizzard dan lapisan antara otot dan abdominal usus. Oke. Kemudian Novia, apa ada cara pengolahan supaya kadar kolesterol kulit ayam itu berkurang? Jika ada, bagaimana cara yang dijelaskan? Kalau kolesterol kulit ayam sebenarnya memang kulit ayam itu memang sunatullahnya gitu ya, mengandung kolesterol yang cukup banyak gitu, terdekomposisi di kulit ayam tersebut. Kalau misalnya apa namanya, berkurang mungkin bukan berkurang kali ya, tapi apa, menjaga supaya tidak lebih banyak lagi kolesterolnya mungkin dengan pengolahannya tidak digoreng, tidak menggunakan minyak goreng, misalnya seperti itu. Terus kemudian merendam dengan garam, tapi saya kira tidak terlalu signifikan sih, begitu. Jadi memang kulit ayam memang kolesterolnya tinggi gitu. Kalau misalnya kita memang menghindari kolesterol yang tinggi, ya konsumsilah bagian lain yang lain dari ayam. Atau mungkin boleh konsumsi kulit ayam tapi secara wajar atau tidak berlebihan. Laras, mengapa daging ayam kampung dan ayam negeri rasanya berbeda? Dan apakah ayam yang dibekukan itu sehat? Bagaimana jika ayam yang sudah diungkep lalu disimpan dalam lemari pendingin untuk bisa digoreng kapan saja? Oke. Yang pertama, mengapa daging ayam kampung dan ayam negeri rasanya berbeda? Karena aktivitas keduanya berbeda, sistem pemeliharaannya keduanya berbeda. Ayam buras atau ayam apa namanya, broiler, ayam broiler ini kan tadi yang saya ceritakan bahwa dia punya sistem pemeliharaan dengan kandang terbatas, pergerakan terbatas, pakan yang apa namanya, disusun sedemikian rupa sehingga memang optimal dalam pembentukan daging. Sehingga rasa daging juga akan lebih empuk gitu ya, karena terkait dengan pergerakan yang diminimalisir tadi. Sedangkan kalau ayam kampung, dari segi pakan yang kita tahu ayam kampung itu pakannya apa saja yang ada di lingkungan itu, terus kemudian aktivitasnya yang sangat apa namanya, lebih tinggi gitu daripada broiler, ya jalan ke sana ke sini dan sebagainya, itu tentu akan mempengaruhi pembentukan otot sehingga ayam kampung ini rasanya lebih gurih dan apa namanya, struktur dagingnya itu lebih alot dibandingkan dengan ayam broiler. Apakah ayam yang dibekukan itu sehat? Sepanjang memang sebelum dibekukan ayam itu sehat. Setelah dibekukan apa namanya, tidak terjadi perubahan nilai gizi yang terlalu signifikan.
Ada mungkin tapi tidak signifikan ketika memang pembekuannya itu dilakukan dengan baik. Seperti itu. Jika ayam sudah diungkep lalu disimpan ke dalam lemari pendingin untuk bisa digoreng kapan saja, apakah dengan cara seperti itu sehat? Masih dalam apa namanya, ketika ayamnya bagus, ayamnya baik, ayam sehat, terus kemudian diolahnya juga baik, sanitasi dan sebagainya, dibekukannya juga baik, masih tergolong apa namanya, sajian yang sehat. Perbedaan akhir di saat ayam tersebut digoreng. Rasanya ya tentu ya, rasanya. Yang satu langsung dibekukan tanpa bumbu, yang satu dibekukan dengan bumbu. Tentu juga perbedaan dagingnya juga mungkin akan berbeda gitu ya. Apa namanya, struktur dagingnya, karena telah melalui pemanasan sebelum dibekukan. Gitu. Kemudian Ari bertanya, ada yang mengatakan bahwa daging unggas merupakan sumber protein yang sangat baik untuk mengendalikan pertambahan berat badan dan cocok bagi orang yang sedang melakukan diet. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat mengapa bisa terjadi, kita melihatnya membandingkan gitu ya. Ketika orang yang berniat untuk diet ini mengkonsumsi daging apa namanya, broiler atau daging unggas, daging ayam dibandingkan dengan daging sapi. Dari segi kolesterol tentu saja lebih tinggi daging sapi dibandingkan dengan daging ayam. Itu tentu akan mempengaruhi apa namanya, pembentukan lemak dalam tubuh kita. Gitu. Jadi karena memang kandungan lemak, kandungan kolesterol, terus kemudian proteinnya juga cukup tinggi pada ayam sehingga memang apa namanya, cukup bagus untuk orang yang melakukan program diet. Dia harus tetap mengkonsumsi apa namanya, lauk hewani, tapi tidak mau yang signifikan atau yang dapat meningkatkan berat badannya. Tuh. Tapi kalau konsumsinya dalam jumlah banyak, saya kira sama saja gitu ya. Jadi sebenarnya apa namanya, kunci dari program diet ini kan tidak hanya tidak mengkonsumsi ini, tidak mengkonsumsi itu, tapi juga berbagai macam faktor ya dan aktivitas lain dari konsumsi juga. Kemudian Ayu menjawab perbedaan itik dan bebek. Oh, tadi ada yang tanya ya, itik dan bebek. Oke, itik adalah unggas yang hidup di darat, pandai berenang. Ya, bebek itu dia lebih gimana ya? Mirip sih ya, itik dan bebek itu. Beda galurnya kali ya dari nenek moyang itu. Apa namanya, dulunya bersilangan atau apa gitu, tapi memang hasilnya berbeda. Dua jenis apa unggas yang berbeda ya, itik dan bebek itu. Dahlia membuli unggas dengan skala besar menggunakan mesin pencabut bulu. Tadi ya mesinnya sudah saya apa namanya perlihatkan. Kemudian Anisha juga menanggapi proses scalding. Ketika suhunya lebih rendah, bulunya akan lebih sulit dan kurang bersih. Waktunya juga lebih lama sehingga karkas juga akan lebih tidak segar. Kemudian Cynthia juga menanggapi wax picking. Bisa juga, ada juga industri yang melakukan wax picking, tapi rata-rata memang menggunakan apa namanya, mesin pencabut bulu tadi ya. Prinsipnya sama dengan scalding. Kemudian Anisha, oh tadi ayam terbagi menjadi dua jenis, ayam pedaging dan afkir. Apakah pada itik memiliki jenis pedaging dan afkir juga? Ya, rata-rata unggas itu memiliki apa namanya, dua jenis ya. Dalam artian ada yang memang khusus diperuntukkan untuk menghasilkan daging dan ada yang khusus diperuntukkan menghasilkan apa namanya, telur gitu. Tapi semua dua-duanya itu dapat menghasilkan apa namanya, daging dan telur. Kalau tidak bisa diperbanyak gitu ya. Masing-masing bertelur sama saja, masing-masing menghasilkan daging, akan tapi lebih optimal ketika jenis tertentu seperti broiler lebih di apa namanya,
diperuntukkan untuk apa namanya, daging, karena memang dia secara genetik itu punya potensi yang cukup tinggi menghasilkan daging yang cukup banyak dibandingkan dengan jenis petelur. Akan tetapi yang petelur ini juga punya daging kan tentu. Nah, setelah dia sudah tidak aktif atau tidak produktif lagi menghasilkan telur, ya masih bisa daging itu dimanfaatkan sebagai konsumsi. Akan tetapi memang kualitasnya tidak sebagus dari ayam yang memang ditujukan untuk pedaging. Sama begitu juga dengan itik, begitu juga dengan bebek dan sebagainya. Kemudian komala, pengemukan itik, pakan yang diberikan, oke, manajemennya, terus kemudian ari, daging unggas, asam amino esensial yang cukup lengkap, oke. Kemudian Ari masih menanggapi perbedaan itik dan bebek. Oke, ini secara lengkapnya ya dipaparkan oleh Ari. Selanjutnya juga masih menjawab Nur Afifah. Tadi ya terkait kulit ayam. Nah, kemudian dia bahwa ayam apabila diolah itu akan meningkatkan kandungan nilai gizi atau nutrisinya. Kenaikan. Oke. Ya, tentu saja kalau misalnya kita memakan daging itu mentah-mentah gitu ya, apa namanya, bukannya gizi yang kita peroleh, malah banyak sekali cemaran-cemaran yang mungkin masih terkandung dalamnya. Jadi mayoritas memang produk pangan ya, peternakan maupun dari apa agronomi, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya gitu. Tidak semua pengolahan itu apa namanya mengurangi komposisi atau nilai gizi dari suatu bahan. Sebenarnya pengolahan justru membantu apa namanya mengoptimalkan fungsi dari gizi yang terkandung dalam bahan. Tapi pengolahan dalam atau sampai titik tertentu. Oleh karena itu yang paling bagus memang pengolahan-pengolahan minimal yang hanya sampai titik zat gizi tersebut dapat dimanfaatkan. Karena misalnya ayam gitu ya, ayam itu kan terdiri dari serabut-serabut otot tadi ya, daging tadi. Nah, terdiri dari protein. Nah, kemudian protein-protein tersebut ketika tidak dipanaskan tidak akan berubah strukturnya, tidak akan apa namanya layak untuk dikonsumsi, sehingga perlu adanya proses pemanasan, sehingga dengan pemanasan tersebut akan menghasilkan protein-protein dengan apa namanya struktur yang sudah berubah, kemudian layak untuk dimakan, pun nilai gizinya akan semakin tinggi seperti itu. Jadi tadi ya pengolahan sebenarnya membantu untuk kita memperoleh manfaat dari suatu bahan, akan tetapi pengolahan pada sampai titik tertentu. Ketika pengolahan terlalu berlebihan, bukan hanya justru bukan apa namanya meningkatkan nilai gizi atau mempertahankan nilai gizi, justru malah mengurangi nilai gizi. Kemudian Wilna, pada umur berapa ayam-ayam tersebut siap bertelur? Wah, ini harus buka bukunya lagi ya, saya juga lupa. Mungkin di bawah nanti ada yang menjelaskan tentang umur-umur ayam. Nah, ini beberapa teknik untuk apa namanya supaya kolesterol pada ayam itu tidak terlalu tinggi ketika kita konsumsi ya, yaitu dengan beberapa teknik pengolahan yang sudah ini beberapa juga menjelaskan tentang teknik pengolahan pengukusan dan sebagainya gitu ya, meminimalisir penggunaan minyak yang memang akan malah menambah lemak dan sebagainya.
Wafa bertanya, sayap merupakan salah satu bagian tempat dilakukannya suntik vaksin antibiotik. Beberapa menyatakan ada yang disuntik hormon. Oke. Dibilang mitos bukan, karena ada, memang ada kasusnya gitu ya, tapi tidak semua sayap ayam atau tidak semua unggas yang beredar juga, telah mengalami suntik hormon itu. Jadi bagaimana kita konsumen cerdas saja, apa namanya, membedakan mana ayam yang sehat, mana ayam yang, tidak sehat, seperti itu. Apa namanya, biasanya ayam-ayam yang seperti ini, yang disuntik hormon ini, mengalami pembengkakan tubuh yang terlalu besar gitu, sehingga tidak wajar. Misalnya berat ayam itu kisaran 1 sampai 1,3 kilo gitu, satu ekornya, dia biasa sampai 2 kilo, itu kan artinya terlalu besar, sehingga kita perlu curiga apa yang ditambahkan pada ayam tersebut sehingga beratnya terlalu besar. Kemudian biasanya dari segi, apa namanya, Eee, penampakan, misalnya warnanya masih sesuai dengan standar atau tidak. Yang jelas kita pelajari tadi, apa namanya, standar-standar wajar pada ayam, ciri-cirinya, baik itu warna, terus kemudian berat dan sebagainya. Fungsinya untuk menentukan ketika di pasar, kita menentukan mana, ayam-ayam termasuk normal, mana yang tidak normal atau tidak sesuai dengan standar. Kalau misalnya tidak sesuai dengan standar, baik itu lebih besar atau lebih bagus maupun tidak, berarti kita perlu curigai seperti itu. Sebentar. Tadi sepertinya ada satu lagi ya sesi obrolannya. Oke, ini. Oh, ini menjawab umur ayam tadi ya? 20 minggu atau 5 bulan yang di peternakan ayam, setahu saya tidak ada proses perkawinan. Oh, proses perkawinan. Proses perkawinan. Oh iya betul. Dia menghasilkan telur tetap ya, sama seperti manusia juga setiap bulan pasti menghasilkan telur gitu ya. Bedanya nanti dibuahi atau tidak. Ketika misalnya tidak dibuahi ya telur itu akan apa namanya infertil ya, infertil ya. Jadi tidak akan menetas istilahnya seperti itu. Jadi di apa namanya peternakan-peternakan ayam seperti itu tidak dikawinkan, tapi dia tetap menghasilkan telur, dalam periode waktu tertentu, dan telur itu ketika, apa namanya, dieram memang tidak akan menetas gitu, jadi memang diperuntukkan untuk konsumsi saja gitu. Ada lagi mungkin bagian pemuliaan, bukan bagian, apa namanya, pengemukan dan sebagainya. Di bagian pemuliaan ini baru memang ayam-ayam tersebut, dikawinkan untuk menghasilkan telur-telur yang nantinya akan menetas menjadi bibit-bibit ayam baru, seperti itu. Oke, mungkin, itu ya, sampai ini saja pertanyaan dan jawaban. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif, dalam forum diskusi ini, dalam forum tanya jawab, meskipun tidak secara langsung saya pantau gitu ya. Insya Allah, ilmunya akan berguna sendiri untuk kalian, gitu ya. Saya akhiri saja untuk sesi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan materi selanjutnya tentang bagian-bagian dari karkas unggas ya untuk hari Senin dan Selasa. Apa namanya? Hari Senin ya, hari Senin saja ya, pagi dan sore. Sistemnya masih sama. Silahkan mendownload materi, terus kemudian melakukan diskusi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.